Bab 6085. Steve telah lama mengetahui identitas asli Charlie dan juga telah menyelidiki detailnya. Dia tahu bahwa Charlie sudah menjadi kepala keluarga Wade. Dan tahu bahwa keluargaan juga akan mendukungnya sepenuhnya. Meskipun dunia luar mengira keluarga Wade telah ditaklukkan oleh front bencana, Steve telah melihat metode Charlie. Orang nomor satu di keluarga Rothschild dan sosok nomor dua sudah dimanipulasi olehnya. Jadi bagaimana front bencana bisa membuat Charlie menundukkan kepalanya? Jadi dia juga menebak bahwa cataclysmic front pastilah sarung tangan hitam Charlie. Oleh karena itu, digabungkan dengan keluarga Wade. Keluargaan dan kekuatan yang dikembangkan oleh Charlie sendiri. Jika digabungkan, dia bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh keluarga Rothschild. Terlebih lagi, dia memegang pil penyelamat hidup. Dan nyawa orang tua itu juga ada di tangannya. Jika ia bersaing dengan Rothschild, peluangnya untuk menang akan semakin besar. Dengan kekuatan sekuat itu, mustahil bagi siapapun untuk mengirim ayah dan anak Hogwarts ke Laut Arab untuk berputar-putar lalu kembali lagi. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada Charlie. "T.N. Wade, metodemu ini sungguh hebat. Ia melakukan lebih dari satu hal dengan satu batu. Saya pikir tidak ada masalah." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan takut jika ada masalah. Jika tidak ada masalah, saya akan meminta 1 miliar kepada mereka. Jika ada masalah, saya akan minta 10 miliar. Ayah dan anak itu gemetar ketika mendengar ini dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Steve mengungkapkan posisinya dengan sangat sederhana. Jika keluarga Hogwarts tidak tahu bagaimana cara memuji, kamu tidak harus bersikap sopan kepada mereka. Jika saya menjadi patriark di masa depan, jika mereka masih ada, saya pribadi akan menghapus mereka dari masyarakat." Walter dan putranya gemetar hebat. Hati mereka tenggelam ke dalam palung Mariana. Di masa lalu, mereka mengira Charlie mengurung mereka di sini. Dan selama keluarganya dan keluarga Rothschild mengetahuinya, Charlie akan mati. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang kedua di komando tuan mereka sangat menyanjung di depan Charlie. Dan bahkan ingin membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Bagaimana ini bisa menjadi dukungan kuat mereka? Jadi dari sudut pandang ini, keduanya hanya bisa bertarung sendirian di depan Charlie. Apa yang dapat dilakukan sebuah keluarga dengan aset gabungan hanya puluhan miliar dolar terhadap Charlie? Jika dia benar-benar mengecewakan Charlie dan akhirnya bangkrut, semuanya sudah terlambat. Oleh karena itu, ayah Walter dengan cepat mengungkapkan posisinya. "T.N. Wade, jangan khawatir jika Anda memberi saya kesempatan untuk membuat video. Saya pasti akan membiarkan keluarga saya bekerja sama dan memberi Anda uang. Mereka tidak akan pernah berani melakukan kesalahan." Charlie mengangguk sedikit puas. Dan Steve pun menghela nafas lega. 100 juta dolar as tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya menganggapnya sebagai penghormatan kepada Charlie. Namun masalah ini dapat diselesaikan dengan relatif memuaskan. Dan rasio harga kinerja 100 juta dolar as masih sangat tinggi. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata kepada Charlie. "T.N. Wade, bagaimana Anda berencana mengumpulkan 100 juta dolar saya? Apakah Anda ingin mentransfernya secara langsung atau mengubahnya menjadi mata uang kripto virtual?" Charlie berkata, "Ini bukan jumlah uang yang besar. Ubah saja semuanya menjadi cryptocurrency, mungkin akan digunakan di masa depan." Steve berseru, "Baik, Tuan Wade. Saya akan mengatur masalah ini nanti." Charlie mengangguk dan memandang Walter dan ayahnya berkata dengan dingin. "Saya akan mengatur agar kalian berdua naik perahu secepat mungkin. Tapi kamu harus ingat kalau ada yang berani mempermainkannya. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan. Apakah kalian mengerti?" Keduanya mengangguk tanpa berpikir panjang dan berkata berulang kali. Saya mengerti. Saya mengerti." Charlie bertanya lagi. "Apakah kalian berdua puas dengan solusi saya?" Beraninya ayah dan anak itu mengucapkan setengah kata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua mengangguk dan berkata serempak. "Puas, puas, sangat puas." "Selama kamu puas." Charlie mengangguk sedikit, menoleh ke arah Jiro, dan berkata, "Jiro, aku akan memberimu kesempatan untuk tampil baik." Jiro berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wade, tolong beri aku perintahmu. Jiro pasti akan melayanimu dengan seluruh kekuatannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Saat kapal sudah siap,
Kamu akan naik kapal bersama ayah dan anak. Misi Anda hanya satu, awasi keduanya sepanjang proses. Dan jangan biarkan mereka melakukan tindakan kecil apapun. Setelah ini selesai, kamu akan menjadi orang bebas di peternakan anjing ini. Dan Anda akan menikmati gaji pokok bulanan yang normal. Saat gajinya naik, Anda bisa membeli apapun yang Anda suka. Selama itu tidak ilegal. Bab 6086. Saat Jiro mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Meskipun pengobatannya saat ini baik, dia masih manusia setengah bebas. Dia tidak berani pergi kemanapun dengan santai. Jika dia bisa menjadi orang bebas, dia bisa pergi keluar untuk menikmati sinar matahari sesuka hati. Dan yang lebih penting, mulai sekarang, dia akan mendapat gaji. Meskipun dia tidak bisa pergi berbelanja, dengan gajinya, ia dapat dibantu untuk membeli banyak barang yang sebelumnya di luar jangkauannya. Ini adalah perubahan besar dalam situasinya saat ini. Memikirkan semua kesulitan dan kegembiraan di masa depan, Jiro tidak bisa menahan tangisnya. Dia memandang Charlie dan tersedak isak tangisnya. Tenwei, kebaikanmu tidak akan terlupakan bagiku. Charlie mengangguk dan tersenyum, berperilaku baik. Kamu di sini. Hidup di sini akan menjadi semakin mudah. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata dengan sangat serius. Tapi kamu harus ingat bahwa aku bisa memberimu kebebasan yang moderat. Tetapi Anda harus memiliki batasan yang jelas dalam pikiran Anda. Jika engkau telah melampaui ruang lingkup yang kuberikan kepadamu, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu, mengerti? Jiro secara alami memahami arti kata-kata Charlie. Tapi sekarang, meski dia diberi kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak akan kedinginan sama sekali. Di satu sisi, dia tidak bisa lepas dari kejaran Charlie. Dan di sisi lain, kemana dia bisa pergi setelah melarikan diri? Penyelundupan kembali ke Jepang. Jangan bicara apakah dia bisa kembali. Kalaupun bisa, kakaknya Ichiro tidak akan pernah melepaskannya. Oleh karena itu, tujuan terbaik baginya adalah di sini. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan sangat rendah hati. Tenwei, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melampaui cakupan yang telah Anda tetapkan. Charlie sangat puas dengan sikapnya lalu berkata kepada Orvel. Orvel, atur kapalnya, temukan kapal kargo menuju Timur Tengah secepat mungkin. Kirim mereka ke kapal, dan beritahu Joseph dan minta dia untuk mengatur beberapa tentara dari Cataclysmic Front terlebih dahulu. Dan kemudian mereka akan bersenjata lengkap dan mengawal mereka sepanjang jalan. Orvel segera berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengordinasikan dan mengatur semuanya segera setelah saya keluar. Charlie kemudian memandang Steve di samping dan tersenyum. T.N. Rothschild, kita hampir berkunjung. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Aku ingin tahu di hotel mana kamu menginap malam ini? Steve buru-buru berkata, kembali ke Tuan Wade, saya menginap di Aurous Hill Intercontinental akhir-akhir ini. Kami memiliki saham di Intercontinental Group. Ini semacam industri kami sendiri. Oke. Charlie mengangguk dan tersenyum. Setidaknya butuh 10 hari bagi mereka untuk berlayar ke Timur Tengah. Dan dibutuhkan setidaknya 10 hari bagi mereka untuk menyebarkan pesan tersebut melalui video. Selama ini, mungkin akan sulit untuk tampil di Aurous Hill. Steve berkata dengan hormat. Saya ingin tahu apakah Tuan Wade punya waktu selama periode ini. Dan saya juga ingin mencari kesempatan untuk belajar lebih banyak. Charlie tersenyum dan berkata, kita semua adalah teman baik, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. TNYO akan datang ke Aurous Hill dalam 2 hari. Kalau begitu kita akan lebih sering berkumpul. Dia sangat berterima kasih padamu atas masalah New York. Steve mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sedikit tidak wajar. Dia berani menghubungi Charlie karena dia tahu ayahnya tidak mengetahui keberadaan Charlie. Dia juga tidak tahu apa hubungan Charlie dengan si Fang Baosuang. Namun, ketika dia mendengar bahwa Peter Yo akan datang ke Aurous Hill, dia segera bersikap hormat. Bagaimanapun, pria ini adalah pelaku yang mencuri si Fang Baosuang dari keluarga Rothschild. Jika dia ada hubungannya dengan dia. Jika ayahnya mengetahui hal itu, mengapa dia tidak menyiksa dirinya sendiri sampai mati? Charlie juga melihat kekhawatiran di hatinya dan tersenyum. Steve, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Paman Yo datang ke Aurous Hill kali ini dengan identitas baru dan kembali melalui saluran lain.
Setelah dia datang, dia akan menggunakan start over miliknya sendiri di Aurous Hill dengan identitas baru. Dan ayahmu tidak akan bisa memperhatikannya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Ngomong-ngomong, saya sarankan Anda mengganti identitas palsu yang lebih biasa. Dan berintegrasi ke dalam kehidupan lokal di Aurous Hill. Dan kamu akan baik-baik saja. Jalan-jalan dan lihat-lihat, mungkin Anda akan menyukai kota ini. Keluarga Rothschild Anda dipersilakan juga datang ke Aurous Hill untuk berinvestasi. Steve segera menyetujuinya dan berkata, baik, Tuan Wade. Saya akan mendengarkan saran Anda.